perkenalkan, nama saya Sisri Dayani dari Pasaman Barat, saya sebagai host. Nah, selanjutnya ini kita perkenalan dulu nih dengan narasumber kita. Yang pertama ini kepada kakak. Perkenalkan, aku Alia dari Riau. Nah, kepada kakak selanjutnya. Halo, saya Ayu Lestari dari Bukit Tinggi. Kepada kakak selanjutnya. Hai, aku Mutiara dari Payakumbuh. Nah, setelah kita perkenalan lagi dengan kakak-kakak yang cantik ini, perkenalan dulu nih, kami itu dari kelompok 1 Tadris IPSA. Di sini kami akan menjelaskan atau kita akan membahas gitu kan tentang manusia dan lingkungan. Nah, gimana sih menurut kakak-kakak semua gitu kan? Istilah manusia itu gimana? Kalau kita mendengar kata manusia itu gimana sih? Apa yang terlintas gitu? Nah, kita mulai nih, kita minta tanggapan dari Kak Aulia. Oke, kalau menurut aku sendiri, manusia itu kan adalah makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran. Jadi manusia itu adalah makhluk hidup yang dapat membedakan baik dan buruk. Selain itu, manusia itu juga memiliki perbedaan ciri fisik dengan makhluk yang lain. Seperti kita itu memiliki 2 tangan, 2 kaki. Selain dari itu, manusia itu juga berbeda dengan manusia yang lainnya. Walaupun mereka kembar identik sekalipun, mereka tetap berbeda. Wah, bagus sekali kan penjelasan dari kakak Aulia ini. Gimana sih dari penjelasan dia itu menggambarkan bahwa walaupun kita itu manusia itu kembar gitu kan, pasti ada perbedaannya, mungkin dari hobinya atau apanya gitu. Nah, selanjutnya itu kita dengar juga nih penjelasan dari Kak Ayu. Baik, menurut saya manusia itu sangat simpel ya, mungkin simpel aja saya menjelaskan tentang apa itu manusia. Kalau saya lihat dari segi agama, manusia itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia itu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, dan manusia itu berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya. Dan manusia itu mempunyai yang seperti yang disebutkan Kak Aulia tadi, manusia itu mempunyai akal pikiran, fisiknya itu yang paling sempurna gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Kak Sisri. Bagus sekali kan penjelasan dari Kak Ayu gitu. Dari penjelasan Kak Aulia sama Kak Ayu aja kita dapat menggambarkan gimana manusia itu sendiri. Gimana pandangan Kak Aulia juga berbeda, pandangan Kak Ayu juga berbeda. Nah, selanjutnya kita dengerin deh penjelasan dari Kak Ara. Gimana sih istilah manusia menurut Kak Ara? Ya, kalau menurut saya ya sama sih kayak yang sudah dijelaskan oleh Ayu, Aulia kan. Kalau menurut pandangan saya, manusia itu tuh memiliki unsur yang mempunyai unsur yang kayak jasmani, rohani gitu kan, dan memiliki panca indera ya kan. Dan juga manusia itu merupakan makhluk sosial, gitu sih kalau menurut saya tentang manusia itu. Dari 3 penjelasan ini aja kita dapat menyimpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna ya kan? Makhluk yang kompleks, mempunyai akal pikiran, dimana akal pikiran ini yang membedakan kita dengan hewan tentunya. Dimana manusia ini juga ciptaan Allah yang diutus untuk beribadah, menjadi khalifah. Nah, bercerita tentang yang disampaikan Kak Ara tadi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, dimana cara kita itu berhubungan dengan sesama kita, dengan lingkungan dan Allah pastinya. Nah, bicara tentang lingkungan, saya juga kepo nih gimana sih lingkungan dari kakak yang berbeda gitu kan. Seperti yang kita perkenalan tadi, kita kan berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Pertama tuh saya mau tahu nih gimana sih lingkungan dari Kak Ayu gitu yang berasal dari Bukit Tinggi. Oke, kali ini saya akan membahas gimana lingkungan di Bukit Tinggi. Mungkin teman-teman udah pada tahu apa ikon yang paling terkenal di Bukit Tinggi itu pasti ada cuma 2 di dunia itu. Bukit Tinggi itu tidak hanya terkenal dengan lingkungan dan alam yang asli aja, tapi Bukit Tinggi itu juga terkenal tentang sejarah-sejarahnya, kayak ada di situ Gerbang Jepang, ada di situ museum-museum tentang perjuangan-perjuangan Indonesia pada zaman dahulu,
Dan di Bukit Tinggi itu kalau kita tengok ke agamnya, kita juga bisa melihat kayak tubuh pesawat yang ada di Gadut, atau bahasa Indonesia itu bahasa Gadi itu kalau ada yang nggak tahu apa Kak Ayu, kalau Gadi itu Ayu? Gendut. Gadi itu adalah itu kan tempat orang Nama daerah sih kalau Gadut itu ya kan. Iya. Saya baru tahu kalau di Pesaman itu, kalau tempat kami itu Gadi itu lebih ke istilah penjara atau orang sakit gitu. Enggak, mungkin penjelasan kita beda. Kalau di kami itu Gadut itu sebuah daerah yang ada di Agam. Dapat ilmu baru nih kita gitu. Gimana istilah Gadut di Bukit Tinggi gitu ya. Dari yang saya itu jelaskan tadi, bahwa Bukit Tinggi itu dikenal dengan alamnya, sejarahnya gitu. Dan lingkungan di situ itu kalau di kota, misalnya di kota itu kayak produksi atau industri di situ ada seperti kayak ada pabrik-pabrik, kayak mungkin pabrik kecil ya, nggak sebesar kota-kota yang ada di kota-kota metropolitan, seperti ada pabrik sepatu, ada tahu gitu. Dan masyarakat di sana itu kayak berbagai macam, ada dari daerah Jawa, ada dari daerah, pokoknya dari semua pulau mungkin ada gitu. Beda-beda Ya, ya. berbeda-beda. Terus dan ada wisata baru, itu ada kita tahu aja wisata kan? baru. Di situ namanya tuh panorama baru gitu. Panorama baru tuh kalau teman-teman lagi mumet nih tentang Tahu aja kan Kak Ayu ini kan gimana manusia mahasiswa. Ya, kalau mumet tentang tugas kuliah mungkin Boleh di situ lah. tempat rekomen dari saya buat menghilangkan mood ya. Mungkin itu penjelasan saya tentang Bukit Tinggi. Ya kalau kita dengar kata Bukit Tinggi itu sendiri, yang saya ingat dengan jam gadangnya, dengan panorama barunya gitu. Kalau kakak Ayunya dekat, bisa kita jalan-jalan ke sana dengan info gitu kan. Gimana? Berapa itunya uang masuknya? Oh, cuman 10.000 sebungkus, harga sebungkus ya. Bisa lah, 10.000 cuma. Tapi itu kita udah menikmati Iya, suasana baru, apalagi kalau di awal pagi sama bagus sore ya. Di situ kan ada jual makan makanan, ya kan? Iya, Ada tempat duduknya juga ya kan. Nah, dari cerita Kak Ayu ini kita dapat menggambarkan gimana sih Bukit Tinggi itu lingkungannya gitu. Nah, selanjutnya kita juga tanya-tanya nih gimana sih lingkungan di daerah Payakumbuh gitu, dari Kak Ayu, Kak Ara gitu. Iya sih, kalau di Payakumbuh itu sama sih, 11-12 lah sama keadaannya. sama ya. Betul, kayak di yang ada di Bukit Tinggi yang sudah diceritakan sama Kak Ayu kan. Lebih ke banyak wisata sih, tapi lebih banyak wisata di Bukit Tinggi sih, ya kan, kayak ada jam gadangnya. Tapi kalau di Payakumbuh tuh kayak ada harau tuh tahu nggak sih? Tahu kalian ya? Tahu lah, masa nggak tahu ya? Iya, keasriannya kayak gitu. Ada kemarin iya, ada homestay gitu ya? Iya, ada homestay, Ini ada kali ya, Ayu. terjunnya loh, kan ada air terjunnya kan, lebih banyak kayak gitu kan, kayak tinggi tebing-tebing yang tinggi gitu kan, kayak nuansa itu kayak di alam yang kayak wow gitulah pokoknya kan. Banyak ada kolam renang juga, banyak lah wisata-wisata yang ada di Payakumbuh sama lah yang kayak dijelaskan sama Kak Ayu. New Zealand kayak apa? Padang Makate itu ya. Oh iya, bagus sekali ya kan? Betul. Dari penjelasan kakak berdua ini aja, kalau menggambarkan bahwa Sumatera Barat itu kayak dengan pariwisatanya Iya, kan. betul. Gimana kalau kita keliling Sumber itu bisa dari Bukit Tinggi masuk ke Payakumbuh gitu. Tapi kalau untuk sekarang kita putar-putar dulu ke Melala ya. Nah, tadi kita keluar nih dari Sumbar gitu. Gimana sih tanggapan Kak Aulia, katanya dari apa? Dari Riau. Dari Riau. Gimana sih keadaan lingkungan di Riau gitu? Oke, seperti yang kita tahu sendiri, Riau itu kan terkenal sama kebun sawitnya. Jadi Penghasil minyak lah ya. mayoritas masyarakat penduduknya adalah
dari perkebunan sawit itu ya teman-teman tahu sendiri lah, kebun sawit di Riau itu banyak banget. Oh bagus nih, kalau di Riau ini beda dikit lah sama Pasaman ya. Kalau Pasaman itu perkebunan cuma pas sawit gitu. Palingan kalau wisatanya pantai palingan gitu kan. Terus kalau untuk industrinya palingan industri pabrik sawit itu sendiri gitu kan. Nah, dari penjelasan KKN ini kita dapat menyimpulkan bahwa manusia dan lingkungan itu saling berhubungan gitu kan, dimana manusia itu hidup di lingkungan itu sendiri. Nah, sekian mungkin itu yang dapat kami obrolkan gitu kan, berbincang-bincang untuk saat ini gitu. Dan mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Sampai jumpa dan assalamualaikum, dadah.